Shalom adik-adik. Kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu GKPS Distrik 1. Kakak mau nanya kabar adik-adik dulu di rumah ya. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Sehat, kuat, yes. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Sehat, kuat, yes. Wah, kakak senang kalau adik-adik di rumah sehat, kuat, apalagi kuat imannya. Pasti kita akan lebih senang lagi bernyanyi hari ini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan walaupun kita di rumah masing-masing. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama Happy Yaya. Ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ayo kita nyanyikan sekali lagi ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ini senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Di rumah senang, di gereja senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki diloncat-loncat, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Kaki diloncat-loncat, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Sekali lagi, di rumah senang, di gereja senang. Rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki diloncat-loncat, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Kaki diloncat-loncat, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Baiklah adik-adik di rumah, kita mau masuk ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mengundang Tuhan Yesus untuk tetap tinggal di dalam hati kita. Ayo adik-adik, persiapkan hatimu. Kita bernyanyi. Mari masuk hatiku ya Yesus. Mari masuk hatiku ya Yesus. adik-adik kita nyanyikan sekali lagi.
hanya dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Mulia, Allah pengharapan kami, jiwa kami penuh pujian serta ucapan syukur, sebab ketika kami berseru, Engkau selalu setia mendengarkan. Ketika kami mengalami kemelut hidup, Engkau selalu hadir menjadi pembela kami. Inilah yang menjadi kesaksian serta pujian kami dalam ibadah ini, mensyukuri segala kebaikan-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam ibadah ini, memberi hikmat untuk memahami firman-Mu, supaya kami semakin setia mendengarkan dan mengenali sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus amat sayang sama kita. Dia selalu hadir menyertai kita. Dia tetap melihara kita. Bahkan kalau hari ini adik-adik kita semuanya masih bisa bernyanyi memuji Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Dan Dia selalu panggil kita, karena kita adalah murid-muridnya. Karena itu, mari angkat pujian, bergembiralah. Dan kita nyanyi, dengar Dia panggil nama kita. Mari kita bernyanyi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, girakan
Sekarang kita mau menghafal firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan bagi kita minggu ini, yang diambil dari kitab Mazmur. Coba adik-adik buka Alkitabnya. Dari Mazmur 121 ayat 2. Kakak mau buat gerakannya ya adik-adik. Nanti adik-adik dipraktekkan atau dibuat di rumah ya. Coba deh. Tangannya begini ya nak. Huruf M. M jadi Mazmur ya nak. Coba. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi ya adik-adik. Coba. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nah, ingat ya dek, bahwa memang benar pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, seperti nyanyian yang mau kita nyanyikan, Yesuslah penolong kita. Benar adik-adik. Kalau saat ini mungkin adik-adik di rumah ada rasa takut karena ada virus corona di luar sana. Makanya pemerintah bahkan gereja juga mengingatkan kita supaya kita stay at home. Kita tinggal di rumah, kita beribadah di rumah, belajar di rumah. Bahkan orang tua kita juga mungkin bisa bekerja dari rumah. Karena itu adik-adik, kalau engkau ada rasa takut saat ini, ingatlah firman Tuhan. Kalau engkau pegang tangan Yesus, Dia ada menolongmu. Dia pembelamu. Karena itu mari adik-adik, kita nyanyikan lagu ini, kita resapi, kita nikmati. Biarlah lagu ini menguatkan iman kita. Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Yesuslah penolongku. Yesus tempat aku berlindung. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Terima berkat. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Yesuslah penolongku. Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takut. Mari adik-adik kita nyanyikan sekali lagi. Yesuslah penolongku.
Dan kita akan menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Tommy Purba, supaya kita semakin disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi Yesuslah Penolong. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat-Mu. Ku terima berkat-Mu, Ku terima janji-Mu. ku terima janji-Mu, Ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, Ku terima janji-Mu. ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas nikmat karunia yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Engkau firmankan. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Luar biasa kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Adapun yang menjadi nas renungan kita pada ibadah kali ini terambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Amin. Adik-adikku sekalian, kalau kita mau melihat apa yang difirmankan untuk kita pada saat ini, kita langsung tangkap intinya, yakni doa memohon pertolongan Tuhan. Adik-adik sekalian, dimanapun kamu berada, masing-masing kita tentunya adalah anak-anak yang senantiasa memohon dan meminta pertolongan dari Tuhan. Saya mau tanya kepada adik-adik sekalian, siapa pernah minta tolong kepada Tuhan? Angkat tangan silakan. Luar biasa. Di sana ada anak yang memang hanya meminta pertolongan dari Tuhan. Adik-adikku, dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun kamu saat ini, sebagaimana nats kita ini, di mana Raja Daud kala itu menaikkan doanya, memohon pertolongan kepada Tuhan. Kenapa?
Apa yang terjadi kepada Daud rupanya? Ternyata adik-adik sekalian, kita tahu bersama nyawa Daud terancam kala itu. Di tengah situasi yang seperti itu, dia tidak bisa memperoleh pertolongan dari siapapun. Satu-satunya pertolongan yang boleh ia terima datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu, di dalam kondisinya yang terancam saat itu, dikejar oleh Raja Saul, dia pun menjadi buronan. Dia dikejar baik mulai dari kota sampai ke desa, ke pelosok-pelosok negeri, bahkan sampai ke perbukitan. Raja Saul dengan prajuritnya mengejar Raja Daud. Coba bayangkan adik-adik sekalian, gak ada lagi tempat yang nyaman bagi Raja Daud. Maka dia pun minta pertolongan kepada Tuhan. Coba adik-adik bayangkan, kemanapun adik pergi di sana rupanya ada ancaman. Kalau mau ke kanan pun di sana ada ancaman. Mau ke atas bukit pun di sana ada ancaman. Coba, kemana dia harus pergi? Adik-adikku coba tolong dulu praktekkan. Bagaimana kamu dalam kondisi seperti ini? Takut enggak? Pasti takut. Bahkan mungkin ada yang menangis, gemetaran. Atau coba dulu adikku sekalian, bisa enggak diteriakkan dulu minta tolong? Bagaimana caranya minta tolong? Ada yang minta tolong? Tolong. Begitu. Ada yang minta tolong bagaimana? Coba teriak minta tolong. Tolong, tolong. Raja Daud lebih dari sana teriaknya. Dan teriakannya itu ditujukan kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong Raja Daud. Dan tidak ada yang sanggup menolong Raja Daud. Tapi dia bermohon kepada Tuhan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan pun bagi kita yang mau minta tolong kepadanya, pasti akan berhasil dalam segala permintaan kita. Adik-adikku sekalian, sekali lagi, kita ingat kisah Raja Daud. Di mana ketika Raja Daud itu berhasil membunuh siapa? Bunuh siapa? Ya betul, membunuh Goliat. Bagaimana perawakan Goliat? Wah, kalau menurut cerita Alkitab, Goliat ini bertubuh kekar. Kayak Pak Pendeta. Wah, udah gemuk, tinggi. Dia pakai tameng, dia pakai baju jerah, dia pakai segala perlengkapan alat perangnya, sehingga lawannya tidak bisa melawan dia. Muncul Daud. Dia bertubuh pendek, dia katakanlah sepertinya tidak setara dengan Goliat. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan hanya mengandalkan umban dan batu, maka Goliat pun akhirnya mati. Adik-adikku sekalian, sungguh pada saat seperti itulah Daud dielu-elukan orang. Sementara Saul sebagai raja resmi dicuekin orang. Rasanya sangat hancur, sangat sakit hati, di mana sebagai raja dia tidak dipuji oleh rakyatnya, tetapi justru yang dipuji itu adalah Daud yang telah mengalahkan Saul. Maka dari sanalah berawalnya Saul sangat cemburu kepada Daud, sehingga Saul mengejar kemanapun Daud pergi. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam kondisi yang mencekam seperti itu, dalam situasi yang sungguh-sungguh menakutkan dan menegangkan seperti itu, disitulah Daud menaikkan doanya ini, meminta pertolongan, perlindungan hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita simak dalam ayat 7 renungan ini. Daud berdoa, dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku, dengarlah ya Tuhan. Adik-adikku sekalian, kita bisa lihat bagaimana posisi Daud saat itu. Di dalam kondisi yang terdesak seperti itu, hanya berharap kepada Tuhan, dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku.
Saudaraku, apa yang mau kita lihat dari tuturan doa Daud ini? Ternyata Daud sungguh-sungguh tidak mampu mengandalkan dirinya. Kalaupun dia berhasil mengalahkan Goliat, tetapi dalam hal ini dia tidak sanggup lagi. Dia minta pertolongan kepada Tuhan di dalam kerendahan hatinya. Kasihanilah aku. Adik-adikku sekalian, kalau mau minta tolong kepada Tuhan, jangan lupa ya, sebagaimana Daud perkenalkan di sini, kasihanilah aku. Selanjutnya di dalam ayat 8 teks kita ini, Daud kembali mengatakan, hatiku mengikuti firman-Mu Tuhan. Di mana dalam firman-Mu Engkau mengatakan, carilah wajahku. Maka aku mencari wajah-Mu. Adik-adikku sekalian, dari sebutan ini tampak bahwa yang pertama, Daud senantiasa hidup, Daud senantiasa bertumbuh di dalam firman Tuhan. Di dalam apa? Firman Tuhan. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini yang menjadi sesuatu yang penting untuk kita renungkan bersama. Daud sendiri tergantung kepada firman Tuhan. Bagaimana adik-adikku sekalian? Masihkah hidupmu tergantung kepada Tuhan? Sebab di dalam firman Tuhan itu, adik-adikku sekalian, kita boleh menemukan ketenangan hidup. Dalam firman Tuhan kita boleh memperoleh namanya solusi dari pergumulan dan persoalan hidup kita. Adikku sekalian, kita sering bernyanyi. Mari, mulai saat ini juga, rajinlah untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Bacalah Alkitab. Baca Alkitab. Kita mau bernyanyi bersama, mengingatkan kembali kita akan pentingnya membaca Alkitab. Berdoa setiap hari. Mari adik-adikku sekalian, jangan sungkan, jangan segan. Kita bernyanyi bersama-sama, bacalah Alkitab. Kalau kita mau memang mendapat pertolongan dari Tuhan, jangan pernah lekang untuk membaca firman Tuhan. Saya mau tanya adik-adikku sekalian, siapa di antara adik-adik sekalian ini yang suka baca firman Tuhan? Wah, hebat sekali, luar biasa. Anak yang di sana, waduh, malu-malu dia angkat tangan. Ternyata dia juga pernah ya adik ya, pernah baca firman Tuhan. Tapi firman Tuhan kali ini mengingatkan kita, bukan hanya pernah. Kalau mau mendapat pertolongan Tuhan, kalau mau mendapat pertumbuhan yang datangnya dari Tuhan. Selanjutnya Raja Daud meminta kepada Tuhan di dalam doanya ini. Engkau yang memfirmankan ya Tuhan, carilah wajahku, maka aku cari wajahmu. Mengapa perlu mencari wajah Tuhan? Adik-adikku, ini penting sekali. Karena apa? Di dalam wajah Tuhan itu ada cahaya terang benderang. Sebagaimana Yesus pernah berfirman, akulah terang dunia. Maka seandainya kita mencari Yesus Kristus, kita akan menemukan dia yang adalah terang dunia. Pada wajah itu ada cahaya yang boleh menerangi dunia maupun keadaan hati kita. Bagaimanapun perasaanmu sekarang, bagaimanapun kondisi keadaan hatimu saat ini. Apakah kamu sedang bersedih gara-gara virus ini? Kamu tidak bisa kemana-mana, kamu gak bisa ke sekolah, bahkan ke gereja pun kamu dilarang. Bahkan kamu gak bisa jalan-jalan ke mall, gak bisa main bareng teman. Keadaan hatimu saat ini sedang kelam. Tapi ingat, carilah wajahku, kata Tuhan. Kalau hati kita sedang berduka, sedih, kesal, mari adik-adikku sekalian dengarkan firman Tuhan, cari wajahnya. Dan apabila kita senantiasa memandang wajah Allah,
dalam segala perbuatan, perkataan, tingkah laku kita, pasti kita akan senantiasa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Adik-adikku sekalian, apa-apa sajakah perbuatan-perbuatan yang tercela itu? Kita tahu bersama, guru-guru sekolah minggu sering mengajarkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan, tidak patuh kepada nasihat orang tua dan guru. Ayo adik-adik sekalian, sekarang lagi giat-giatnya mengerjakan PR, pekerjaan rumah secara online. Ada banyak mungkin adik-adik yang malas mengerjakan PR-nya, lebih suka main game daripada mengerjakan pekerjaan yang disuruh orang tua. Siapa ayo? Ada di antara adik-adik sekalian yang berupaya seperti itu? Apakah adikku-adikku sekalian semuanya adalah anak-anak yang patuh kepada Tuhan? Yes, saya yakin, saya percaya adik-adikku sekalian adalah anak-anak yang patuh kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, apapun yang kita perbuat, kalaupun itu sepertinya tidak kita tahu, kita bisa bersembunyi ketika kita marah kepada orang tua kita, ketika kita berbohong kepada orang tua kita, tindakan-tindakan yang tercela seperti itu. Mulut kita yang mengatakan perkataan yang tidak baik, mulut kita yang sering-sering katakanlah bersungut-sungut apabila disuruh orang tua, kaki kita yang sering kali berjalan tidak di jalan Tuhan. Hati-hati adikku sekalian, karena kita punya Tuhan yang menampak atau yang melihat segala sesuatunya. Amin. Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang melihat segala sesuatunya. Maka hati-hati menggunakan alat tubuh kita ini, panca indera kita ini. Ingat lagu kita di sekolah minggu, hati-hati, gunakan tangan. Hati-hati. Mari kita bernyanyi bersama adikku sekalian. Diajari supaya kita berhati-hati memakaikan tangan kita. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah kita, Allah yang melihat kedalaman hati kita. Maka sesungguhnya sebagaimana pengalaman dari Raja Daud, ketika Daud berada pada posisi yang sungguh-sungguh terjepit, karena Allah melihat kedalaman hatinya, Allah melihat ketulusan hatinya, maka Allah mendengarkan doa pintanya. Dengan kata lain, Daud menerima pertolongan yang datang dari Tuhan. Terhindarlah Daud dari amarah Saul. Adik-adikku sekalian, ia selamat dari kepungan prajurit Saul. Bahkan selanjutnya di dalam tampuk kepemimpinannya sekalipun, Daud senantiasa memperoleh berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Berikut ayat 9, Daud bermohon, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka." Daud sadar, apabila dia berdosa dan apabila dia tidak memohon ampun akan dosanya itu, maka Allah akan memalingkan wajahnya dari Daud. Seketika itu juga, maka Daud akan mengalami murka Allah, sengsara Allah, amarah Allah. Oleh karena itu adik-adik sekalian, kita juga harus senantiasa memohon kepada Tuhan agar Tuhan jangan memalingkan wajahnya kepada kita. Maka Daud memohon,
kiranya Allah menjauhkan amarahnya. Jadi kalau kita masih bernapas sampai sekarang ini, kalau masih bisa tertawa, kalau masih bisa bernyanyi, kalau masih bisa mendengarkan firman Tuhan, karena memang Tuhan tidak menjauhkan atau tidak memalingkan wajahnya dari kita. Amin. Wajah Allah senantiasa menaungi kita dalam kondisi apapun kamu sekarang. Carilah wajah itu. Dan ingat, syaratnya adalah mari memohon kepada Tuhan di dalam kerendahan hati. Adik-adikku sekalian, tentunya selaku anak-anak Tuhan, kita semua yang ada di sini maupun adik-adik yang ada di rumah pernah mengalami yang namanya pertolongan dari Tuhan. Ketika kita sakit, ayo siapa pernah sakit? Ada? Wah, ternyata hampir semua pernah sakit. Ternyata dalam sakit kita itu pun Tuhan memberikan kesembuhan bagi kita. Amin. Tuhan beri kesembuhan kepada kita. Siapa yang pernah melihat di dalam kehidupan keluarganya, tatkala ekonominya ambruk, tahu-taunya Tuhan tunjukkan jalan. Ayo, ini banyak yang mengalami, di mana Tuhan juga masih memberkati kita di dalam situasi, dalam kondisi bagaimanapun keterpurukan ekonomi kita. Luar biasa, kalau Tuhan sudah pernah memberi pertolongan kepada kita, maka seyogianya lah kita sebagai anak-anak Tuhan mengingat firman atau perkataan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 16, Yesus pernah berkata, "Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah." Adik-adikku, masa adik-adik masih berumur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, gimana bisa berbuah? Tapi itulah yang diajarkan oleh Yesus. Kendati kita masih belia, kendati kita masih anak-anak, kita diperintahkan untuk berbuah. Kita diajak untuk berbuah kepada orang lain. Kita diajak berbuah kepada sesama kita. Kita diajak berbuah di dalam rumah tangga kita. Contoh kecil, bila kamu bersedia membantu kakakmu menyuci piring sekalipun, kamu telah berbuah. Amin. Jadi jangan buat buah itu seperti jeruk yang berbuah, tidak. Bila kamu tidak melawan apa yang diperintahkan oleh orang tuamu, kamu telah berbuah. Seyogianya lah apa yang telah kita terima dari Tuhan, kita tunjukkan juga buah kita, hasil dari pemberian Tuhan itu. Kamu adalah orang-orang yang telah terpanggil untuk berbuah. Adik-adik sekalian, selanjutnya melalui firman Tuhan kita ini, kita diajak juga untuk bisa memberitakan firman Tuhan, yakni lewat perilaku hidup kita. Banggalah adik-adik sekalian kalau Tuhan memerintahkan kita untuk boleh berbuah. Dan apapun ceritanya, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Maka sesungguhnya pertolongan Tuhan itulah yang menjadi senjata bagi kita untuk boleh berbuah sebagai reaksi kita atas pertolongan yang telah kita terima. Sekali lagi saya mau katakan, kita semua sudah ditolong Tuhan. Amin. Oleh karena itu, kalau memang kita sudah ditolong Tuhan, sepatutnya kita juga boleh menolong sesama. Tolong orang tuamu, tolong kakakmu, tolong saudaramu yang membutuhkan pertolongan darimu. Adik-adik, ada sebuah lagu yang boleh kita renungkan bersama-sama. Dan inilah doa kita. Kita senantiasa mengharapkan pertolongan Tuhan. Baik di tengah situasi, kondisi yang melilit kehidupan kita saat ini. Lagunya Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu
tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Adik-adik sekalian, pertolongan Tuhan itulah yang kita nantikan. Dan hanya Tuhan yang boleh memberi pertolongan kepada kita. Sepahit dan segetir apapun hidupmu saat ini, ingat, ada Tuhan yang bisa memberi pertolongan. Saya ajak adik-adik sekalian untuk kita boleh bersama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber pertolongan, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa menjaga hidup kami. Tuhan telah memberikan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih berkenan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Sungguh kami menyadari bahwa kami semakin diteguhkan lewat firman-Mu. Ternyata Engkau mendengarkan pengaduan hamba-Mu yang datang di dalam keikhlasan dan ketulusan hati memohon kehadiran-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk memohon kepadamu. Kuatkanlah kami untuk boleh menjalani hari-hari hidup ini. Engkau tahu ya Tuhan, kami semua sedang berjuang untuk mengalahkan COVID-19. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan. Berilah anak-anakmu kesanggupan, terutama kekebalan tubuh ya Tuhan. Lewat kekebalan tubuh yang dari Tuhan, kami yakin, kami percaya kami akan terhindar dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Berikan juga kepada kami anak-anak-Mu kesabaran dan keseriusan, terutama dalam meneruskan pelajaran kami secara online. Meskipun ada banyak tugas yang membuat kami sepertinya jenuh, kami percaya lewat penghiburan Roh Kudus, anak-anak Tuhan semakin dikuatkan dan dimampukan. Engkau tambah-tambahkan kecerdasannya Bapa. Tuhan, biarlah melalui kuat kuasa-Mu, pertolongan-Mu, Engkau yang menilik kehidupan anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini sedang bersedih hati karena ditinggalkan orang tua maupun saudara-saudara yang dikasihi. Oh Allah yang baik, kami saat ini mengangkat tangan di hadirat Tuhan. Tolonglah anak-anak-Mu ya Bapa yang saat ini juga mungkin sedang sakit. Jamah tubuh mereka Tuhan. Engkau pulihkan kekuatan mereka lewat bilur-bilur darah anak Yesus Kristus. Ya Tuhan, tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang saat ini sedang menderita dikarenakan anjloknya ekonomi orang tuanya. Oh Allah yang baik, hadirlah ya Tuhan. Turunkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terangi hati mereka yang saat ini sedang kabur untuk mencari nafkahnya. Tunjukkan jalannya Tuhan. Kami percaya saat kami datang di dalam ketulusan dan kerendahan hati, Allah akan mendengarkan doa pinta kami. Terima kasih Tuhan. Jika anak-anak Tuhan saat ini juga harus di rumah mengikuti ibadah, kami yakin, kami percaya Engkau akan akhiri semua bencana ini. Karena Engkau sangat sayang kepada anak-anak-Mu, dimanapun anak-anak-Mu saat ini berada. Ya Tuhan Yesus Kristus, dengarlah doa pinta kami ini. Ampuni segala dosa kami Bapa. Ampuni dosa-dosa dunia ini ya Tuhan, yang mungkin karena dosa-dosanya lah maka dunia ini saat ini sedang merancang ya Tuhan. Ampuni Tuhan, berikan pertolongan-Mu Tuhan. Mari bernyanyi bersama pertolongan-Mu. Mari adik-adikku dimana
saudaraku sekalian, kita bernyanyi bersama pertolonganku. Pertolonganmu begitu ajaib, memikat hati. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak Memikat hatiku. Benar ya Tuhan. Tuhan telah memikat hati kami. Dan kalau kami sedang berduka, ketika kami tak sanggup lagi, kami merasakan tangan Tuhan bekerja. Nyatakan Tuhan pertolonganmu kepada kami. begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang senantiasa bersedia menolong kita. Adik-adik sekalian, saatnya kita menaikkan ucapan syukur kita. Tanda syukur, tanda terima kasih atas nikmat berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebagai ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seukur hidupku. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu
sungguh menjadi kekuatan bagi kami. Lewat firman-Mu Tuhan, kami sungguh berharap atas berkat-berkat yang hendak Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih, kami telah mengumpulkan persembahan. Sudilah kiranya Tuhan menerima, memberkati dan mentahirkannya. Semoga boleh dipakaikan untuk menyatakan misi Allah di dunia ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Shalom. Sampai bertemu kembali pada ibadah minggu depan tanggal 31 Mei. Tuhan Yesus